Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali video berikutnya dari pertemuan kita yang pertama. Karena kalau misalnya kita lanjutkan dan kita gabungkan, maka khawatir video itu terlalu panjang dan menghabiskan memori yang banyak sehingga susah untuk dikirimnya. Jadi Ustadz berinisiatif untuk memotong-motong video-video itu menjadi beberapa sesi. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas ta'rifat awaliyah, beberapa definisi yang harus antum pahami. Yang pertama adalah ilmu mustalahil hadis. Apa definisi ilmu mustalahil hadis? Huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu war raddu. Yaitu ilmu dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah. Yu'rafu biha, diketahui dengannya, ahwalus sanadi, keadaan sanad, wal matni, dan matan, min haitsul qabul warrad, dari sisi diterima dan ditolaknya. Maka yang harus kita pahami dari definisi ini adalah ilmu hadis itu adalah ilmu yang ada landasan-landasan dan pijakan-pijakan dan kaidah-kaidahnya. Siapa yang menentukan landasan-landasan dan pijakan-pijakan ini, kaidah-kaidah ini adalah para ulama. Nah, dari pijakan-pijakan ini, dari kaidah-kaidah ini bisa diketahui keadaan para perawi hadis dan teks hadisnya. Dan setelah diketahui keadaan perawi dan teks hadisnya, kita akan menghasilkan buahnya, yaitu bisa mengetahui hadis yang lemah dan bisa mengetahui hadis yang kuat. Bisa mengetahui hadis yang diterima dan bisa mengetahui hadis yang ditolak. Maka dari definisi ini kita bisa mengetahui maudhu' ilmu mustalah hadis, yaitu objek pembahasan ilmu hadis itu adalah apa? Dirasatus sanad wal matni min haitsul qabul warrad. Jadi objek pembahasan ilmu hadis itu adalah membahas rentetan perawi dan teks hadisnya, sehingga bisa diketahui mana yang bisa diterima dan mana yang tertolak hadis tersebut. Thamratuhu, hasil dari pembelajaran ilmu hadis ini apa yang akan kita dapatkan hasilnya dan buahnya, yaitu tamyizus sahih minas saqimi minal ahadis, yaitu membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang kuat, minas saqimi minal ahadis, dari hadis-hadis yang lemah. Dan sudah pasti ilmu mustalah hadis erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama hadis itu sendiri itu teksnya, yang kedua adalah sanadnya. Baik, apa yang dimaksud dengan hadis? Al hadisul lughatan al jadid. Hadis itu adalah bahasanya, secara bahasa adalah al jadid, sesuatu yang baru. Hadis. Ya. Istilahan, secara istilah adalah apa? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, aw fi'lin atau perbuatan, aw taqririn atau keputusan, aw sifatin atau sifatnya. Atau sifatnya. Nah, ini adalah disebutnya dengan hadis. Disebutnya dengan hadis. Jadi hadis itu bukan hanya perkataan Nabi saja, tetapi perbuatan Nabi yang disebutkan oleh sahabat Nabi atau oleh perawi yang lainnya, itu juga disebut dengan hadis. Begitu pula perbuatan orang lain, namun perbuatan orang lain itu didiamkan oleh Nabi SAW atau disetujui oleh Nabi SAW, maka itu juga adalah hadis. Walaupun itu bukan perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Atau sifat. Ada orang lain yang menerangkan tentang sifatnya Nabi SAW, baik secara akhlak ataupun secara penciptaannya. Baik secara akhlak, imma khuluqan wa imma kholqan, baik secara akhlak ataupun baik secara sikap ataupun secara penciptaannya. Maka
ini termasuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang mengatakannya adalah sahabat Nabi. Nah, ini jadi harus dipahami bahwa hadis itu bukan hanya perkataan Nabi saja, meliputi perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ataupun perkataan orang lain, perbuatan orang lain yang disetujui oleh Nabi, ataupun perkataan orang lain yang mengatakan tentang sifat-sifat Nabi. Ya. Maka ini juga termasuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah al-matnu. Al-matnu lughatan ma saluba wartafa'a minal ardi. Ma saluba sesuatu yang keras, wartafa'a minal ardi, dan meninggi di atas tanah. Ini secara bahasa. Istilahan, secara istilah adalah apa? Ma yantahi ilahi sanadu minal kalam. Ma yantahi ilahi sanadu minal kalam, yaitu ucapan terakhir yang disampaikan oleh rentetan perawi. As-sanad itu adalah rentetan perawi. Setiap ada perawi itu tentunya ada ucapan terakhirnya. Nah, setelah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian akhirnya, maka itu disebut dengan matan, teks hadisnya. Kalau antum dan antuna belajar Arba'in Nawawiyah, misalnya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sebelum Umar bin Khattab itu ada perawi-perawi yang lain, lalu itu adalah sanad. Nah, setelah itu Umar bin Khattab menisbatkan hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat itu adalah matannya, teks hadisnya. Ini insyaallah secara tafsil, secara rinci akan antum pahami di contohnya, di pembahasan hadisnya. Yang berikutnya adalah al-khobar. Apa yang dimaksud dengan khobar? Al-khobaru lughatan an-naba, berita. Istilahan, secara istilah, maka fihi salah satu aqwal. Ada 3 pendapat ulama yang menerangkan tentang khobar itu sendiri. Yang pertama, muradifun lil hadis, sama maknanya dengan hadis. Yang kedua, mughayyirun lahu, yaitu berbeda dengan hadis. Apa yang dimaksud dengan berbedanya? Fal hadisu ma ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khabaru ma ja'a an ghairihi. Sedangkan khabar itu yang datang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dari definisi ini, perkataan sahabat, perbuatan sahabat disebut dengan khabar. Perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in disebut dengan khabar, tidak disebut dengan hadis. Yang ketiga, a'ammu minal hadis, lebih umum daripada hadis. Fal hadisu ma ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw an ghairihi. Maka hadis itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khabar itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Maka kalau dari definisi yang ketiga ini, kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Setiap hadis itu adalah khobar, tapi tidak semua khobar itu adalah hadis. Nah, ini tentang definisi khobar. Yang berikutnya, al-asar. Al-asar disebutnya adalah apa? Secara bahasa lughatan baqiyatus syai', sesuatu yang tersisa. Istilahan fihi qaulan. Secara istilah ada 2 pendapat. Yang pertama, muradifun lil hadis, sama maknanya dengan hadis, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pembahasan yang pertama. Yang kedua, mughayyirun lahu, berbeda. Maksudnya apa? Kalau asar itu ma udhifa li sahaba wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Itu asar itu sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in min aqwalin aw afalin, berupa perkataan atau perbuatan. Perkataan sahabat maka disebutnya asar. Perkataan tabi'in disebutnya asar. Perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in disebutnya asar, selama tidak dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan as-sanad yaitu lughatan secara bahasa adalah al-mu'tamadu, sesuatu yang dijadikan sandaran. As-sanadu lughatan al-mu'tamadu, sesuatu yang dijadikan sandaran. Istilahan secara istilah adalah silsilatur rijal al-musilatu lil matni. Silsilatur rijali al-musilatu lil matni, yaitu rentetan atau mata rantai para perawi yang menyampaikan kepada matan. Jadi ketika hadis Nabi SAW diriwayatkan sampai kepada kita, itu ada rentetan perawi-perawinya. Atau hadis tersebut dibukukan di dalam kitab Sahih Bukhari, maka Imam Bukhari mendapatkan hadis tersebut dari perawi-perawi yang menjadi mata rantai beliau sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada perawi-perawi tersebut dari sahabat kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, lalu terus sampai kepada Imam Bukhari. Disampaikannya apanya? Matannya, teks hadisnya. Itu disebut dengan matan, rentetan perawinya. Yang berikutnya adalah al-isnadu. Lahu ma'nayan. Al-isnad ada dua makna. Yang pertama adalah azul hadis ila qailihi musnadan, yaitu menyampaikan hadis sampai kepada orang yang mengatakannya dengan sanadnya. Jadi kalau misalnya antum menyebutkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi innamal a'malu binniyat, ketika antum menyebutkan hadis tersebut dengan sanadnya dari Imam Bukhari sampai kepada sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab sampai dikatakan oleh Nabi SAW, maka penyampaian antum yang antum lakukan itu disebut dengan isnad. Yang kedua maknanya sama dengan sanad, yaitu apa? Silsilatur rijal al-musilatul lil matni, mata rantai perawi yang menyampaikan kepada matannya, itu teks hadisnya. Ini dulu pembahasan yang kita bahas berkaitan tentang ta'rifat awaliyah untuk video yang kedua. Insya Allah untuk video yang ketiga kita akan bahas di halaman berikutnya definisi-definisi yang lainnya. Supaya videonya tidak memanjang dan pengirimannya gampang, kita tutup dulu video yang kedua ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.